Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara, mahasiswi Universitas Al-Wasliyah Medan dengan NPM 1806020006. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 6. Baiklah, di sini saya akan membahas dari pemahaman saya sendiri mengenai metopel atau sering disebut dengan metode penelitian kedua ya. Pembahasan kali ini berbeda dengan metopel yang sebelum-belumnya gitu. Dalam metopel kedua ini merupakan kelanjutan dari metopel pertama. Metopel pertama itu membahas tentang teori dalam melakukan penelitian. Nah, yang saya akan jelaskan ini metopel yang keduanya. Ini lebih mengarah ke cara pembuatannya. Dalam tata cara pembuatan ada 5 bagian terpenting dalam membuat karya ilmiah. Yuk, mari kita simak dan kita pahami. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam pendahuluan skripsi ataupun proposal harus mengungkapkan mengenai problem penelitiannya yang meliputi konteks dan konten. Maksudnya itu dalam meneliti sebuah skripsi kita harus mengungkapkan fenomena-fenomena kejadian yang kita teliti. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Nah, teori apa yang digunakan dalam skripsi ini gitu. Kita harus harus mengetahuinya dan kita harus paham dalam memahami teori yang kita teliti itu agar menjadi bekal kita nantinya gitu dalam menjelaskan di skripsi kita. Teori yang mana yang mau kita gunakan itu harus sesuai dengan konteks permasalahannya. Maksudnya itu teori kita ini yang kita gunakan itu harus sesuai dengan konteks permasalahan-permasalahan yang ada di skripsi kita. Lalu untuk mengembangkan hipotesisnya untuk mengembangkan hipotesisnya itu tidak boleh bersamaan, itu harus dijelaskan terperinci. Yang ketiga itu metode penelitian pembahasan. Lebih mengarah dalam metode penelitian pembahasannya itu lebih mengarah ke bagaimana membuat, mengambil dan mengetes sampelnya, dan sampel-sampel itu harus dijelaskan satu persatu. Sampel frame-nya itu berapa, sampel size-nya berapa, dan sampel desainnya itu berapa, dan bagaimana kita harus menjelaskannya. Setelah kita jelaskan satu persatu sampelnya itu, lalu kita buatlah persamaan statistiknya gitu kan, dan model penelitiannya itu bagaimana gitu. Baru berikutnya yang keempatnya itu ada hasil analisis dan pembahasan. Di hasil analisis dan pembahasan ini lebih mengarah ke hasil pembahasan teori kita gitu. Teorinya itu bagaimana, statistiknya itu bagaimana, data-data yang ada itu bagaimana gitu, contoh inspirasinya itu juga yang bagaimana gitu, dan pendapat lainnya itu seperti apa gitu. Jadi harus ada pembahasannya gitu, harus ada pembahasan dengan jelas dan terperinci dalam menganalisis sebuah penelitian kita. Yang kelima, lalu yang terakhir, yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Harus ada
kita menyimpulkan dari pembahasan tadi, kita simpulkanlah, kita sarankan juga. Dari kesimpulan kita itu harus bisa menjawab tujuan penelitian yang kita bahas tadi. Nah, dari kesimpulan itulah akan muncul saran-saran yang harus berkaitan dengan kesimpulan itu tadi gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.